Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, sore ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka majelis ilmu, di mana banyak di antara kita mencari ketenangan hidup itu bingung mencari ketenangan hidup. Nah, ada sebuah pepatah bahwa bukan pepatah, nasihat, yaitu adalah carilah 3 ketenangan hidup dengan 3 hal. Yang pertama yaitu dengan sholat, yang kedua yaitu dengan majelis ilmu, dan yang ketiga adalah bertemu dengan orang-orang soleh. Dan alhamdulillah sore hari ini kita bisa mendapatkan 2 hal dari yang insya Allah bisa mendapatkan 2 hal dari poin tersebut, yaitu berada di majelis ilmu, dan yang kedua adalah insya Allah berkumpul dengan orang-orang soleh. Tanpa berpanjang kala, pada hari ini kita akan mengangkat tema yaitu 3 landasan pokok dalam beragama yang akan disampaikan oleh Ustadz Umam Abu Diya. Kami persilahkan Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala ibadika wa habibika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihudah ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, teman-teman semua yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul ya, meskipun tidak di masjid ya, tapi di kafe, Masya Allah nih. Karena temanya yang diangkat adalah anak-anak muda ya. Kita berharap anak-anak muda ini juga mengerti tentang kewajiban mereka kepada Allah, kepada Rasulnya ya. Yang kewajiban itu untuk mendukung mereka sendiri di dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tapi insya Allah kita berkumpul di sini dalam rangka untuk menuntut ilmu, yang dengan itu kita berharap tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menuju jalan ke surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa keluar dari rumahnya ya, dengan niat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan-jalannya untuk menuju surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu. Kemudian yang kedua, tidak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga umat beliau yang setia kepada beliau sampai hari kiamat nanti. InsyaAllah kita melanjutkan kajian Salasa Usul atau 3 landasan utama, karena ini adalah kitab yang paling dasar ketika kita ingin masuk ke dalam pembahasan yang lebih besar dalam bab akidah, dalam bab hadis atau tafsir. Maka seseorang harus punya landasan. Seorang muslim sebelum dia berjalan menuju ilmu yang lebih dalam, dia perlu landasan, dia perlu pintu ya. Sehingga kita pilih kitab ini sebagai landasan kita di dalam menuntut ilmu. Dan kita insya Allah sampai pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang salasu masail yajibu ta'allumiha. 3 hal yang wajib untuk kita pelajari. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, kenapa sih kita kok bahas usul salasa ini. Kemarin kita sampaikan bahwasanya ketika seseorang meninggal nanti, dia akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir, terutama tentang 3 hal ini. Man rabbuk wa ma nabiyyuk wa ma dinul ladzi ursila ilaihi. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agama yang dibawa oleh nabi ini. Oleh karena itu sudah sewajarnya kita melihat pembahasan 3 hal pondasi utama ini begitu penting untuk kita bahas ya.
Karena selain itu demi kemaslahatan kita di akhirat nanti, hal ini juga sebagai bentuk awal kita sebelum kita masuk ke dalam ilmu-ilmu yang lebih besar. Kemarin kita sampaikan ada 4 hal utama yang harus diketahui oleh seorang muslim, ya. Ada 4 hal utama yang harus diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama adalah al-ilmu, ya, seseorang harus punya ilmu. Yang kedua adalah al-amalu bihi, yaitu seseorang kalau sudah dapat ilmu, orang itu harus amalkan ilmunya. Karena percuma kita jauh-jauh nuntut ilmu, lama-lama nuntut ilmu, mahal-mahal bayar untuk dapat ilmu, kalau ilmu tidak kita amalkan, Mas, ya, rugi, sangat rugi sekali. Karena tujuan kita belajar untuk kita amalkan. Kita belajar bukan untuk bangga-banggaan dengan ijazah yang kita dapatkan. Kita belajar bukan untuk bangga-banggaan dengan hafalan kita yang banyak, bukan. Tapi kita belajar agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah inti dasar dari kita mempelajari ilmu agama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Maka orang yang berilmu adalah orang yang takut kepada Allah. Semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pada pertemuan kemarin, ini resum dari pertemuan kemarin kita sampaikan, yang ketiga adalah wad'watu ilaihi, yaitu mendakwahkan. Sudah kita punya ilmu, sudah kita amalkan, kita sampaikan. Kita sampaikan. Karena kalau ilmu yang kita amalkan tidak kita sampaikan, kita cepat lupa, ya. Dan buah dari ilmu itu hanya untuk kita sendiri, tidak berguna untuk orang lain. Padahal jika kita memberikan contoh yang baik kepada orang lain, baik itu contoh perilaku atau contoh ucapan yang baik atau keyakinan yang baik kepada orang lain, kita juga mendapatkan pahala mereka tanpa mengurangi pahala pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang memberikan contoh yang baik di dalam Islam, Pak, maka dia juga mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukan. Untuk itu kita pentingnya ilmu, amal, dakwah, dan yang terakhir adalah sabar. Karena nggak mungkin kita nuntut ilmu kalau nggak sabar. Ya. Bisa ditanyakan ke teman-teman yang alumni pondok ini, berapa tahun mereka harus menghafal Quran, matan, hadis, Masya Allah. Karena itu proses dalam kita belajar. Belum lagi kalau yang umum juga sama, ya. Harus belajar bertahun-tahun, ya. Maka dalam belajar pun butuh kesabaran. Dalam beramal juga butuh kesabaran. Karena kita dituntut untuk senantiasa bersabar ketika menjalankan perintah Allah, dan dituntut bersabar untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang. Itu semua butuh kesabaran. Kemudian juga dalam berdakwah butuh sabar. Kita ambil contoh saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia. Tapi ketika beliau dakwah, sama, Pak. Beliau itu dilempari batu, beliau itu dicaci, beliau itu diejek, ya. Sama. Perlakuan orang-orang yang menentang kebenaran itu semuanya sama. Sehingga ketika kita berdakwah, kita sudah tahu kalau tidak setiap ajakan kita, nasihat kita ini lantas langsung diterima, tidak. Sehingga kita membutuhkan yang terakhir adalah sabar. Ini 4 hal utama yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ilmu, beramal, kemudian berdakwah, dan yang terakhir adalah sabar. Yang itu semua dikumpulkan oleh penulis di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu semua dikumpulkan dalam ayat itu. Kemudian beliau membawa perkataan Imam Syafi'i, Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu. Kalau seandainya Allah tidak turunkan surat lain selain surat ini sebagai hujjah, sebagai alasan bagi kaum muslimin, sebagai alasan kepada orang-orang yang hidup di dunia, maka ayat ini atau surat Al-Asr ini sangat cukup. Kemudian pertemuan sekarang, ya, kita membahas tentang 3 hal pondasi juga. Setelah sebelumnya kita membahas 4 pondasi, sekarang kita membahas 3 pondasi utama yang disebutkan oleh penulis, dan ini tidak kalah penting.
Dari yang pertama, beliau menuliskan, qala al-muallif rahimahullah, i'lam rahimakumullah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ini bentuk ya pendidikan yang sangat bagus dari beliau, di mana beliau memulai risalahnya, memulai tulisannya yang kedua ini dengan mendoakan, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Ya, beginilah Pak, seseorang itu harus menjadi guru, menjadi pembimbing, bukan hanya memasukkan informasi atau mengajarkan sesuatu, tapi dia juga mendoakan. Dia juga mendoakan kepada anak didiknya atau orang-orang yang dia ajarkan. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin, bahwasanya wajib kepada setiap muslim, wa muslimatin, dan juga kepada muslimah, ta'allumu thalathi hadhil masaili wal amalu bihinna, mempelajari 3 hal ini dan juga beramal dengan 3 hal ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas 3 hal yang pokok, penting sekali dalam Islam. Yang pertama adalah al-ula. Yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Wa razaqana, Allah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Wa lam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita dalam kondisi yang sia-sia. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah itu mengutus kepada kita nabinya, utusan-utusannya. Faman ata'ahu dakhalal jannah, maka barang siapa taat kepada Rasulullah masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa bermaksiat, tidak patuh, tidak taat kepada Rasulullah, dia masuk ke dalam neraka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya Allah berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Dalil bahwasanya siapa yang taat Rasul pasti masuk surga, siapa yang bermaksiat dengan Nabi pasti masuk neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15 sampai 16, sesungguhnya kami telah utus kepada kalian utusan-utusan Rasul, syahidan alaikum, menjadi saksi untuk kalian semua, kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami utus kepada Fir'aun itu seorang utusan. Siapa Pak yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihi salam. Kemudian apa yang dilakukan Fir'aun dengan utusan yang Allah utus kepadanya? Fa'asa Fir'aun, tetapi Fir'aun ini bermaksiat kepada Nabi Musa. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka kami berikan kepadanya adab yang pedih. Ini bagian yang pertama. Kita jelaskan ya. Di bagian pertama ini muallif, yaitu pengarang kitab, mengatakan bahwasanya Annallahu khalaqana, Allah itu menciptakan kita semua. Kita semua meyakini, mengetahui tidak ada satupun dari kita yang pernah berdoa kepada Allah, ya Allah hidupkanlah saya. Hidup ini murni pilihan Allah kepada kita ya. Kita bisa hidup itu murni karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kita minta, bukan karena kita berharap, tidak. Itu semua karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita semua sudah dihidupkan oleh Allah, itu adalah pintu dari segala nikmat-nikmat yang lainnya, Mas. Pintu dari segala nikmat yang lainnya. Kenapa? Karena kalau orang sudah dihidupkan, maka Allah akan menjamin rizkinya. Kalau orang sudah dihidupkan, Allah sudah menjamin jodohnya, umurnya, tempat tinggalnya, kendaraannya, semua sudah dijamin oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga makanya dikatakan oleh Ibnu Qayyim adalah al-hayatu babun min abwabin ni'am. Kehidupan itu adalah pintu dari pintu-pintu kenikmatan Allah yang lainnya. Dan kita nggak ada yang minta hidup. Kita semua diberikan kehidupan free, gratis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tujuannya jelas, kita semua dihidupkan oleh Allah adalah untuk beribadah kepadanya. Walam yatrukna hamalan, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan kita hamalan, yaitu
sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita sia-sia. Jadi penciptaan kita ini diciptakan kok tangannya ada 2, jarinya ada 10, kakinya 2, ada kepala, ada mata, ada hidung. Ini semua nggak sia-sia, nggak kebetulan. Ini semua ada tujuannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illahu. Apakah kalian mengira bahwasanya kami ciptakan kalian itu untuk main-main, untuk sia-sia, dan bahwasanya kalian tidak akan kembali kepada kami, ya? Maka sungguh maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Jadi penciptaan kita semua, Mas, ya, sampean, saya, kita semua diciptakan oleh Allah ini bukan untuk hal yang sia-sia, untuk makan, minum, tidur, tok, bukan. Tapi ada tujuan yang mulia. Kemudian juga apa tujuan itu? Tujuan itu dijelaskan setelahnya. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, kurang baik apa antum bisa bayangkan. Allah sudah menciptakan kita dari yang sebelumnya tidak ada. Allah memberikan rizki kepada kita. Allah hidupkan kita di tengah-tengah keluarga yang baik. Allah pilihkan kita tempat tinggal yang baik, lingkungan yang muslim. Masya Allah, ini nikmat Allah yang bahkan gak pernah kita minta, tapi Allah berikan kepada kita. Maka Allah kemudian memberikan hal yang lain, nikmat yang lain yang tidak kalah besar. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasulnya, utusannya. Dan tidak main-main juga, Mas. Utusan yang Allah utus kepada kita ini adalah utusan terbaik dari semua nabi dan semua rasul. Ada yang pernah minta, ya Allah jadikan saya umat Muhammad? Tidak ada, ya. Tapi kita jadi umat beliau. Beliau adalah suri toladan kita, dan beliau adalah nabi terbaik, bahkan manusia terbaik, sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah ada setiap umat kecuali di situ pasti ada utusan yang Allah utus kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah dari setiap umat kecuali ada nadhir, yaitu yang memberikan peringatan kepada mereka. Jadi poin yang pertama ini Allah jelaskan, ini loh nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan. Setelah itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menggiring kita kepada hal ini, yaitu agar taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Allah mengutus Rasulnya, Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk taat kepada Rasulnya. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Maka barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Dan bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ketaatan kepada Rasul itu adalah ketaatan kepada Allah. Allah menjadikan ketaatan kepada Rasul adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak sempurna iman kita kepada Allah kecuali kita beriman kepada Rasulnya. Tidak sempurna keimanan kita kepada Allah kecuali beriman kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jadi tujuan yang pertama ini, inti pokok dari hal yang pertama ini adalah kewajiban untuk taat kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan orang itu taat kepada Allah sampai dia taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 132, wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga banyak sebutkan, ini adalah kaidah penting bagi setiap muslim, menjadikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada ketaatan kepada siapapun selain mereka berdua. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha.
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka akan Allah masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Hanya taat dengan Allah dan Rasul-Nya. Wadzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Jadi dikatakan keberhasilan, kesuksesan itu bukan ukurannya duniawi, Mas. Kita sudah lulus S3, S2, mendapatkan pekerjaan yang layak, itu belum dikatakan sukses. Tapi sukses adalah fawzul azim. Kesuksesan adalah ketika kita sudah memastikan diri kita bisa masuk ke dalam surga. Ya. Karena itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Ya. Untuk apa gelar yang panjang, atau untuk apa harta yang banyak, jabatan yang tinggi, jika kelak kembalinya ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, poin pertama yang ingin ditekankan pada poin ini adalah bahwasannya wajibnya seseorang itu taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam sholat, kita sehari ini sholat itu senantiasa meminta siratal mustaqim. Berapa kali, Mas? Minimal 17 kali kalau tidak dengan sholat sunnahnya, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapakah jalan yang lurus ini? Siapakah orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus ini? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat ke-69 tentang orang-orang yang Allah berikan nikmat, ya. Jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Jalan siapakah itu? Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka merekalah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, dari para nabi, was-siddiqin, dan para orang-orang yang siddiq, jujur, wasyuhada'i was-salihin, dan orang-orang yang syahid dan juga orang-orang saleh. Maka jalan yang engkau berikan nikmat di dalamnya adalah jalan-jalan orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Jadi ini adalah kaidah penting dalam hidup kita, yaitu menjadikan ketaatan Allah dan Rasul-Nya paling tinggi dibandingkan ketaatan kepada selain mereka berdua. Dan itu sumber dari kenikmatan hidup di dunia maupun di akhirat. Kemudian penulis melanjutkan, waman asahu dakhalan nar, dan barang siapa bermaksiat kepada Rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Mudah, Pak, ya? Taat kepada Rasul masuk surga, bermaksiat kepada Rasul masuk neraka. Masalahnya banyak di hari-hari ini, di zaman ini, orang semakin pintar, gelarnya semakin panjang, malah berusaha untuk menolak perintah Nabi. Dengan kepandaiannya, dengan kepintaran berbicaranya, dia malah berretorika bagaimana caranya untuk menolak perintah-perintah Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Ya. Itu yang sangat disayangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan di dalam surat An-Nisa ayat ke-14. Allah berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu," dan barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, wa yata'adda hududahu, dan melampaui batasan Allah dan Rasul-Nya. Jadi Allah dan Rasul-Nya sudah haramkan, dia terjang. Dia melaksanakan atau dia melakukan apa-apa yang Allah dan Rasul-Nya larang. Apa balasannya, Pak? Yudkhilhu naran khalidan fiha walahu adabun muhin. Maka pasti orang-orang yang seperti ini, dia menolak, ya, untuk taat kepada Allah dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan dia akan kekal di dalamnya dan dia mendapatkan adab yang pedih. Makasih, Mas. Maka ini perkataan waman asahu dakhalan nar. Kemudian penulis membawakan dalil di dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15 tadi, sesungguhnya kami telah utus kepada kalian seorang rasul, ya, menjadi saksi untuk kalian sebagaimana kami utus kepada Fir'aun itu seorang rasul.
Siapa Rasul tadi yang dikirim ke Fir'aun? Nabi Musa. Sekarang Nabi Musa dengan Rasulullah mana yang lebih afdal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum lihat Fir'aun saja yang dia durhaka kepada Nabi Musa, yang Nabi Musa itu kedudukannya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah ancam? Fa'asa Fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Fir'aun ini mendapatkan ancaman mendapatkan adab yang pedih, padahal dia bermaksiat kepada Nabi Musa. Bagaimana jika seseorang itu bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka poin pertama yang beliau tekankan di sini adalah pentingnya kita untuk taat kepada Allah, pentingnya kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ats-tsaniyatu annallaha la yardha ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha bahwasanya Allah itu dipersekutukan. Dipersekutukan itu kita beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lainnya. Itu Allah tidak ridha. Ahadun fi ibadatihi, seorang pun di dalam ibadahnya. La malakun muqarrab, bahkan seorang malaikat yang paling dekat kepada Allah pun tetap tidak boleh. Wala nabiyyun mursal, atau nabi yang diutus juga tidak boleh. Maksud dari yang kedua ini adalah Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk menyekutukan Allah, bahkan dengan malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Antum kalau tahu malaikat Jibril, ya alhamdulillah, kita nggak tahu. Tambah kuat semua iman kita, masya Allah. Rasulullah SAW 2 kali bertemu malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Yang pertama ketika beliau pulang dari Gua Hira, yang kedua ketika beliau Isra dan Mi'raj. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril, disebutkan dalam hadis Bukhari atau dalam riwayat Imam Ahmad, itu malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Nggak kebayang ya, karena memang bukan untuk dibayangin, tapi untuk diimani. Kemudian di sayapnya itu jatuh mutiara dan berlian, saking indahnya bentuk malaikat ini. Kemudian dibentangkan satu sayapnya dan itu sudah menutupi ufuk, menutupi sejauh mata memandang. Itu malaikat Jibril. Makanya malaikat ketika mendatangi Nabi tidak pernah dalam bentuk yang asli kecuali 2 kali, karena dikhawatirkan itu ya, dikhawatirkan tidak cukupnya tempat di mana untuk menampung malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat yang sesempurna itu, malaikat ini makhluk yang luar biasa. Kalau manusia dan jin itu masih membutuhkan energi, Pak. Kita harus makan, minum, tidur. Kemudian kalau jin juga sama, jin membutuhkan makan. Sedangkan malaikat tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan tidur. Bahkan Nabi Ibrahim saja sampai kaget ketika datang tamu kepada Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat yang menyerupai manusia, sudah disembelihkan sapi, Pak. Dibakar atau dimasak, dihidangkan ke mereka, mereka tidak makan ya. Karena memang malaikat ini tidak makan, tidak minum, tapi memiliki energi yang sangat besar. Malaikat yang seperti itu saja dilarang bagi kita untuk berdoa kepada malaikat. Wahai Jibril, ya, nggak boleh. Malaikat penjaga gunung, wahai malaikat penjaga gunung, mudahkanlah saya naik gunung, nggak boleh. Tetap, walaupun malaikat sesempurna itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesempurnaan makhluk itu menunjukkan betapa sempurnanya Khalik, penciptanya. Kopi ya, kita sedang di kafe ini, kopinya enak. Yang dipuji kopinya atau yang buat? Yang dipuji ya. Yang dipuji adalah yang buat. Begitu juga ketika malaikat itu sempurna, malaikat itu luar biasa, yang dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La malakun muqarrab, tidak boleh kita berdoa kepada malaikat meskipun malaikat itu luar biasa, meskipun malaikat itu dekat dengan Allah, tetap tidak boleh. Wala nabiyyun mursal, atau kita berdoa dengan nabi ya Nabi salimni, ya Nabi ighfirli, tidak boleh. Wahai Nabi ampuni aku, wahai Nabi penuhi kebutuhanku, itu tidak
boleh. Meskipun kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Sayyidul Alamin, adalah pemimpin semua manusia dari awal sampai akhir. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad adalah orang satu-satunya yang diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ketika minta, kita minta hanya kepada Allah. Ketika ibadah, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin kedua yang ditekankan adalah tauhid uluhiyah. Bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis membawakan dalil, ya ini keutamaan atau kelebihan dari kitab ini. Beliau membawakan sebuah tema, kemudian langsung dengan dalil. Tema dengan dalil. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat ke-18, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersama Allah seorang pun. Masajid di sini ada dua makna yang diperselisihkan oleh ahli tafsir. Yang pertama, masajid maknanya adalah masjid-masjid, ya, masjid tempat kita sholat. Yang kedua adalah anggota badan yang kita gunakan untuk sholat. Jadi yang pertama, tafsir masajid di surat Al-Jin ayat 18 ini, yang pertama adalah tempat untuk kita sholat, masjid. Yang kedua adalah anggota tubuh yang kita gunakan untuk sholat. Itu semua adalah lillah. Dan kaedahnya, perbedaan di dalam tafsir itu bukan perbedaan yang saling bertentangan, tapi perbedaan yang saling menjelaskan. Berbeda dengan kalau perbedaan dalam fikih, ranah fikih, satunya wajib, satunya makruh, satunya mubah, itu perbedaan yang saling bertentangan. Tapi kalau perbedaan dalam tafsir, itu adalah perbedaan yang saling menjelaskan, ya, perbedaan yang saling menjelaskan. Maka masuk ke dalam ayat ini, Pak, dua-duanya, yaitu masjid tempat atau anggota badan kita. Maka sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, atau anggota badan kita yang gunakan sholat itu milik Allah. Allah yang menciptakan. Sekarang pun kalau Allah berkehendak untuk mengambil anggota tubuh kita, sangat mudah sekali, ya. Sehingga semua organ yang kita gunakan untuk sholat atau tempat yang kita gunakan untuk sholat, fala tad'u, janganlah engkau berdoa. Kenapa? Dari semua sekian banyak ibadah yang digunakan adalah doa. Kita nggak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa kepada Allah dan kepada orang lain juga tidak boleh. Karena doa adalah inti dari ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Atau dalam riwayat lain, ad-du'a'u mukhul ibadah, ya. Doa itu adalah ibadah sendiri, Pak. Kalau kita bayangkan, ya, orang kalau mau berdoa berarti dia yakin kepada yang dia minta, mampu untuk memberikan yang dia minta, mampu melindungi dari yang dia takuti, ya. Sehingga doa itu adalah ibadah yang besar. Seseorang nggak akan berdoa kalau dia nggak yakin kepada Allah. Anak nggak yakin Allah bisa ngabulkan, maka dia nggak berdoa. Maka semakin besar keyakinan seorang muslim kepada Allah, semakin dia sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal-hal yang remeh sekali. Para sahabat itu berdoa kalau kehilangan sendal, Pak. Sendal hilang aja berdoa kepada Allah. Kalau kita marah-marah, ya. Nah, jadi yang kedua ini adalah seseorang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala hanya menyembah, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan selainnya, meskipun itu kepada malaikat maupun kepada nabi, ya. Apalagi selain dari malaikat dan nabi, ya. Malaikat dan nabi saja tidak bisa memberikan manfaat kepada kita kecuali atas izin Allah, apalagi mayat-mayat yang sudah dikubur, ya. Meskipun itu mayat seorang wali misalnya, atau seorang yang soleh, ya, tetap tidak bisa memberikan manfaat. Sehingga kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mayat itu dikubur aja dengan bantuan kita, ya. Memandikan dulu, dikafani, itu bantuan orang lain. Bagaimana mungkin seseorang yang meninggal dengan bantuan orang lain ini mampu membantu orang yang berdoa kepadanya? Tentu tidak mungkin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Monggo diunjuk, nggih.
minuman dan makanannya, jadi santai. Kemudian yang ketiga, jadi ini 3 hal penting yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama tadi, wajibnya taat kepada Nabi. Yang kedua adalah wajibnya seseorang itu berdoa atau menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian yang ketiga, ini agak berat ya, kita butuh untuk fokus ya, adalah tentang al-wala wal bara. As-salisatu, yang ketiga, anna man ata'a ar-rasula, barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahhadallaha, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu, tidak boleh untuknya Pak, muwalatu man hadallaha wa rasulah, berkasih sayang atau loyalitas kepada orang-orang yang membenci Allah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi kalau jenengan, saya, kita semua ini mengaku beriman kepada Allah, maka kita nggak boleh loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqrabal qarib, meskipun orang-orang itu adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dan ini sudah banyak sekali ya contohnya dari para nabi. Kemudian beliau melanjutkan dengan dalil dalam surat Al-Mujadilah. Surat ini bisa dibaca 2, Mujadilah bisa atau Mujadilah juga bisa. Ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Wahai Muhammad, engkau tidak akan mendapati sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, kemudian mereka loyalitas, berkasih sayang kepada siapa-siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi di sini menjadikan syarat iman kepada Allah dan hari akhir adalah tidak boleh loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, meskipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau bahkan keluarga mereka, ya, tetap tidak boleh loyal, dan kasih sayang. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian tidak loyal dan tidak berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, apa yang Allah janjikan kepada mereka Pak? Yang pertama, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka akan dituliskan, akan dikokohkan di dalam hati mereka keimanan. Akan dikokohkan kepada hati mereka keimanan. Yang kedua, wa ayyadahum biruhim min. Allah akan menambahkan, memberikan kepada orang yang beriman seperti ini ruh. Ya. Ruh ini banyak makna. Ya. Termasuk disebutkan ruh itu an-nafsu bihal hayah, yaitu sesuatu yang bisa menjadikan seseorang itu hidup. Ya. Maka Allah akan memberikan bantuan kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga Pak, wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yang ketiga, dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang abadi di dalamnya. Masya Allah, belum selesai sampai situ. Yang keempat, orang itu mendapatkan radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Yang kelima, waradu'an, dan orang ini akan ridho dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepadanya. Yang keenam, ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan-golongan Allah Subhanahu wa taala, pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun, maka sesungguhnya ya, pasukan-pasukan Allah inilah mereka orang yang beruntung. Ini sebagai syarat ya, untuk mendapatkan 6 kebaikan tadi adalah beriman kepada Allah, hari akhir, yang itu ditunjukkan dengan dia tidak loyal, dia tidak berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya.
Kemudian mengenai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya meskipun kerabat dekat, ayah, anak, saudara atau yang lainnya, ini menunjukkan bahwasannya persaudaraan di atas Islam, persaudaraan seiman itu lebih tinggi daripada persaudaraan sedarah. Daripada persaudaraan sedarah. Kita lihat Nabi Nuh alaihi salam. Siapa dari keluarga Nabi Nuh yang tidak beriman kepada Allah? Anaknya. Nabi-nabi itu diuji dengan orang-orang terdekatnya. Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa yang tidak beriman kepada Allah? Ayahnya, ya. Kemudian istri Fir'aun. Siapa yang tidak beriman kepada Allah? Fir'aun itu sendiri, ya. Kemudian Nabi Lut. Siapa yang tidak beriman kepada Allah? Istrinya sendiri. Maka semua diuji dengan orang-orang terdekatnya. Sehingga ketika kita mendapati orang-orang yang terdekat dengan kita dari darah, maksudnya dari hubungan kekeluargaan, kekerabatan, dan mereka itu membenci Allah, membenci Rasulnya, maka kita tidak boleh bermualah, yaitu berkasih sayang atau loyalitas kepada mereka. Tapi tetap ketika seorang anak mendapati orang tuanya, ya, mendapati orang tuanya tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, kita tetap diwajibkan untuk berbakti, tetap diwajibkan untuk berbakti kepada mereka. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fahadhil mas'alah tata'allaqu bi'adawatil kuffar. Maka masalah ini otomatis berkaitan dengan memusuhi orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Wa adamu muwalatihim, dan kita nggak boleh loyal kemudian berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Tapi di sini ada perlu perincian, ya. Jangan sampai kita memangkas semua, maksudnya memukul rata. Pokoknya orang kafir, ya, orang yang berlemah lembut, berkasih sayang, bermuamalah dengan orang kafir, berarti dia orang yang tidak beriman. Tidak. Tapi di sini ada perinciannya. Wahiyya la taqtadi annana nuqati'ul kuffar fil umuri wal manafi'id dunyawiyah. Menurut beliau, meskipun orang itu kafir, memusuhi Allah dan Rasulnya, bukan berarti kita nggak boleh bermuamalah dengan mereka sama sekali, ya. Tetap boleh bermuamalah dengan mereka jika masalahnya adalah urusan duniawi. Urusan duniawi. Bal yustathna min dzalikal umur. Bahkan dikecualikan dari yang harusnya wajib kita musuh ini, dikecualikan. Yang pertama, al-awwalu annahu ma'a bughdina lahum wa adawatina lahum yajibu an nad'uhum ilallah. Meskipun kita enggak loyal dengan mereka, kita enggak berkasih sayang dengan orang-orang kafir, kita tetap wajib untuk berdakwah kepada mereka. Kita tetap wajib untuk berdakwah kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah la mani'a min muhadanatil kuffar indal hajah idza ihtajal muslimuna li muhadanatihim. Misalnya yang kedua adalah tidak masalah jika seorang muslim itu, ya, suatu saat berjanji damai, melakukan perjanjian damai dengan orang-orang kufar, dikarenakan memang kondisi kaum muslimin yang belum memiliki kekuatan, sebagaimana Rasulullah melakukan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy yang dikenal dengan Sulhu Hudaybiyah, ya. Kemudian as-salis la mani'a min mukafaatihim 'alal ihsani idza ahsanu lil muslimin. Enggak apa-apa, Pak, kalau kita berbuat baik kepada orang-orang kafir ketika mereka berbuat baik kepada kita, ya. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah untuk membalas yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian, ya, dari orang-orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian untuk kalian berbuat baik kepada mereka. Jadi kalau orang kafir di Indonesia, ya, kita berbicara yang real, ya. Di Indonesia tentu kita bertetangga, mungkin di Indonesia ada 5 agama selain Islam. Maka bagaimana bermuamalah dengan mereka, ya?
tidak masalah seseorang muslim itu bermuamalah dengan mereka selama hal itu masalah urusan duniawi. Tapi kalau sampai berurusan dengan agama, ya, diajak untuk beribadah dengan metode mereka, jangan sampai kita mau. Bahkan di surat Mumtahanah ayat ke-8 ini, kalau mereka berbuat baik, maka nggak apa-apa kita berbuat baik kepada mereka. Dan seorang muslim tetap berkewajiban berbuat adil meskipun itu kepada orang-orang kafir. Rasulullah berhutang kepada orang Yahudi, tetap Rasulullah bayar. Ali radhiyallahu anhu kalah di dalam persidangan dengan seorang Yahudi, dan Ali tetap mengaku kalah. Karena kita tetap diperintahkan untuk berbuat adil meskipun kepada orang-orang kafir. Di sini indahnya Islam, ya. Kemudian ya ar-rabi' wal walidul kafir yajibu ala waladihil muslim ayyabirra bihi. Misal seorang anak yang muslim mendapati orang tuanya belum menjadi Islam, maka tetap anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap, Pak, ya. Jadi kalau kedua orang tuamu, ya, memerintahkan atau menganjurkan kepada hal-hal yang berbau kesyirikan, ya, maka janganlah engkau ikuti kedua orang tuamu, dan tetap dampingi mereka berdua dengan baik. Dampingi mereka berdua di dunia dengan baik. Kemudian yang kelima adalah tabadulit tijarah ma'ahum wa syira'u minhum, yaitu berhubungan muamalah, jual beli dengan orang-orang kafir, maka itu termasuk juga yang diperbolehkan selama tidak ada kecondongan hati kita dengan ibadah mereka, dengan agama mereka, maka itu tidak boleh. Kemudian bahkan beliau juga menambahkan as-sadis abahallahu tazwija min nisai ahlil kitab. Diperbolehkan seorang muslim menikahi ahli kitab, tapi sekarang sudah tidak ada ahli kitab. Sekarang orang-orang sudah jauh dari ahli kitab, ya, orang Yahudi, orang Nasara, mereka sangat jauh sekali dari ahli kitab. Jadi kebanyakan para ulama mengatakan tidak ada lagi ahli kitab sekarang, ya. Kristen yang sekarang beda dengan di zaman Nabi SAW dulu, ya. Sehingga tetap tidak boleh menikahi ahli kitab sekarang. Kemudian yang ke-7, al-ihsanu ilal jirani minal kufar, ya. Kemudian berbuat baik kepada tetangga meskipun tetangga itu adalah orang yang non muslim, karena mereka memiliki hak sebagai tetangga. Maka itu beberapa hal yang diperbolehkan meskipun kita tidak bangga, tidak loyal kepada mereka, ya, bahkan tidak menjadikan mereka pemimpin kita, tapi kita tetap wajib berbuat baik, ya, kepada mereka. Bahkan Rasulullah juga bersabda, man adza dhimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adallah, ya. Barang siapa mengganggu seorang kafir yang dhimmi, yaitu yang sudah dijamin keamanannya oleh pemerintah kaum muslimin, maka dia seperti mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa mengganggu Nabi, dia telah mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 hal inilah yang menjadi pokok pikiran kita pada sore hari ini, yaitu kembali yang pertama adalah kewajiban kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan menjadikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu yang paling tinggi dibandingkan ketaatan kepada orang-orang selainnya atau makhluk selainnya. Yang kedua adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, ya. Berdoa hanya kepada Allah, karena itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita sampaikan, ya, panjang lebar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita karena kehendaknya. Tidak ada satupun dari kita yang berdoa meminta diciptakan oleh Allah. Untuk itu ketika kita sudah diciptakan oleh Allah, diberikan rizki, diberikan nikmat, kita gunakan itu semua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah pentingnya seseorang itu, ya, untuk tidak loyalitas dan juga berkasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Tapi dengan perincian tadi yang kita sebutkan. Mungkin itu yang bisa kami
sampaikan, yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan. Alhamdulillah ada ustadz yang lain ya, jadi kalau tidak bisa nanti ada Ustadz Huda, ada Ustadz Imam Hambali yang bisa menjawab. Oke. Terkait nomor 3 tadi kan itu kita tidak boleh bermuamalah dalam hal agama ya Ustaz ya. Yeah. Nah kemarin kan ada seruan itu dari ulama dan pemerintah kita untuk boikot produk Prancis ya Ustaz ya. Nah kebetulan Ana itu salah satu pengguna kebetulan sirup kami itu impor dari Prancis, walaupun lisensinya sebenarnya dari Malaysia. Nah walaupun nggak semua ya, itu untuk khusus yang rasa misalkan hazelnut gitu, cuman itu nggak best seller juga di sini. Cuman, nah kami berupaya untuk menghindari itu. Nah kemudian apakah dari produk yang sudah terlanjur dibeli itu perlakuannya gimana? Apakah saya harus buang terus hancurkan atau gimana? Karena kan itu memang produk Prancis dan itu apakah tidak mubazir gitu kan? Terus sebaiknya seperti apa gitu? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terkait boikot kemarin ya, kalau saya sendiri memandang bahwasanya jika boikot itu untuk diri sendiri, untuk keluarga, diri sendiri, maka itu diperbolehkan. Karena itu hak setiap muslim untuk memilih, Anda mau beli dari toko ini atau dari toko ini, ya terserah dia. Tapi kalau menyeru orang lain untuk memboikot, itu butuh ilmu, Pak. Itu butuh perintah dari negara, dari pemerintah. Karena pemerintah lebih tahu maslahat di balik boikot itu sendiri. Kalau pemerintah menganjurkan boikot, ya kita taat dengan pemerintah. Itu yang menjadi fatwa ulama-ulama di Saudi juga seperti itu. Jadi kembali kepada boikot tadi, kalau untuk diri sendiri, untuk jenengan sendiri sebagai owner dari kafe ini misalnya, maka dikembalikan kepada jenengan. Jenengan kalau pengen boikot karena kecintaan jenengan kepada Rasulullah SAW, tidak masalah. Kemudian bagaimana solusinya dengan barang-barang yang sudah dibeli? Tidak apa-apa, dimanfaatkan. Jangan sampai malah dibuang-buang, mubadir. Dan padahal itu kalau kita buang nggak memberikan dampak sedikit pun kepada mereka. Lebih berdampak lagi kalau antum doakan. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi ya, Insya Allah pada pertemuan selanjutnya masih membahas tentang muqaddimah dari 3 pertanyaan. Jadi kita membahas kitab ini karena kita persiapan Pak ya. Di alam kubur nanti akan ditanya oleh Mungkar Nangkir tentang 3 hal, yaitu man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa ma dinul ladzi ursila bihi. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan agama apa yang dibawa oleh nabi ini. Maka sebelum itu ada beberapa pembukaan, salah satunya kemarin tentang 4 hal yang harus kita ketahui, yaitu ilmu, beramal, berdakwah, dan sabar. Kemudian ini 3 hal. Kemudian selanjutnya nanti akan ada 3 hal lagi sebelum kita benar-benar masuk fokus kepada ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi SAW, dan mengenal dinul Islam bil adillah, agama Islam dengan dalil-dalilnya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat banyak untuk kita, dan kita diberikan kesempatan untuk beramal dengan ilmu yang telah kita dapatkan dan menyampaikan kepada orang lain, sehingga pahalanya tidak berakhir ketika kita meninggal nanti. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.